Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Ummi Kulsum beserta Yudisium Pembinaan Sukorejo. Kepadanya disilakan. Nggih, monggo. Mriki, Ustazah, nggih. Alhamdulillah, nggih. Mriki, kula sing nyuwun, nggih. Nggih. Nah, nggih pinara, nggih. Nggih. Alhamdulillah. Mundur gede. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pangestu. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur suwun. Nggih. Sampun. Oh, nggih. Terang rawuh, Pak Tasim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para kiai, para bunyai, ustazah rahimakumullah. Ustazah, para pembina, para bunyai, maju ngriki mboten napa-napa. Ngriki sebelah ngriki. Maju mawon. Para kiai, para ustaz maju ngriki. Garis kedua dari depan. Monggo marak mawon. Atus biasae. Niki wau radi kaya formal kedhi ngoten kiai. Padahal niki Yai Khawafi pun sama kula wanti-wanti santai mawon ngoten. Mboten kados serius kados teng acara tambak beras ngoten ya. Niki sing hadir dari berbagai kalangan, guru-guru Quran nggih ngoten, dari berbagai kecamatan, kabupaten ya. Dadi kathah sing pun dados ngoten. Ngriki. Puter liwat ngene kok apa? Mriki. Maju mriki ndi? Mriki. Ya, mriki. Lah mriku. Mriki wis blae. Pun mriki Bu aja. Monggo. Ya, nggih, maju gedhe. Cek nek liwat ya. Monggo ustazah. Nggih, mriki. Nurul ya. Terus nggih, liwat monggo. Mriki. Maju mriki. Nik. Nggih. Santai mawon. Adik-adik atau ustaz-ustazah sing boten ketinggal monggo pados ngen rati pindah boten napa-napa. Lek wau kudu kenceng ya. Alhamdulillah sajuari pundi. Niki podiume nduraken gedhi. Ustaz Tato. Ya, nduraken gedhi. Oh, mboten. Oh, nduraken gedhi mawon, tindur mawon. Nduraken gedhi lurus. Pun cekap. Nggih. Mas Didik nyetel apa pundi? Sebagian mawon. Nggih, monggo. Mriki fatayat muslimat teng ajeng. Monggo. Patos ngen sing ketinggal ngriki, maju mriki, mundur didik. Rotor ini Sataifit. Bentuk U didik. Nah. Monggo. Patos ngen sing ketinggal. Nggih lah. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Napa niki, Ustaz Didik? Sing oh nggih terus nggih terus kalem mawon santai mawon nggih terus nggih kalem mawon pundi terus nggih niki temae kalem mawon pundi wau lah ya ini yang hadir guru kita kiai kita. Ya, secara sanad beliau sangat siqoh, sangat kuat guru kita, hafid kita. Beliau akan cerita sendirilah di mana beliau berguru ya, berhubungan dengan Al-Quran, bagaimana sebenarnya guru Al-Quran, ya, ketaatan sampai kepada turunnya nilai keberkahan dan seterusnya. Next, monggo. Nggih, kalem mawon pundi. Alhamdulillah, nggih, kalem. Oh, nggih. Lah ini saya senang ya, bangga. Jadi beliau seorang doktor dan riset beliau, penelitian beliau, buku beliau. Nah ini
Beliau menulis buku reproduksi ulama. Ya nanti beliau nun sewu, saya akan nerangkan banyak. Di samping beliau sekarang membawai berapa Kiai? 38, 41? 46. Alhamdulillah, beliau membawai 46 ribat asrama pondok pesantren di Tambak Beras, Jombang, atau Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin pada beliau dan selalu ikut mendoakan kita semua. Allahumma amin. Nah, ini sehari-hari masih di samping itu, di samping beliau sebagai ketua umum yayasan, beliau masih menjabat wakil rektor Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang panjenengan semua sudah sama tahu bahwa Wahab ini muharrik pertama Nahdlatul Ulama. Beliau musannif nggih, penyusun nggih lagu apa? Ya Lalwaton. Wow. Kalau yang panjenengan lagukan, nyanyikan, ucapkan tadi Mares Jamiatul Qurra wal Ufat, itu luar biasa itu. Ya. Kula waktu tahun 2004-25 beberapa bulan riwa-riwi mriki Jakarta kali Muhaimin berusaha mencari sinten penyusun lagu Jamiatul Qurra wal, yang ini sinadanya itu menggugah. Di samping menggugah itu ada doa. Ya. Jadi bagus. Kalau itu tahu artinya, nanti yai ingkang saged nambah itu ya lalwat ala ya. Maras Jamiatul Qurra wal jamiyatuna jamiyatul qurra'i jamiyatuna jamiyatul litarbiyati abna'i zamani andul mati jahlil insani. Kok apal? Saya kan 2 periode ketua pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal. Lha apal lah mesti dadi ketua to rek. Itu bagus itu. Litarbiyati abna'i zamani. Itu ada mendidik putra-putri di segala zaman. Maka guru Al-Qur'an jangan sampai pensiun dini. Kita doakan semoga istiqomah ngantos wafat. Allahumma. Itu bagus itu ya. Apa terusannya? Ya Rabbana lah ya. Ya Rabbana atsmim lana ya Rabbana waqfi. Wah, ya Allah sempurnakanlah kami, cukupi kami lah gitu ah. Oh, jadi jangan sampai guru Al-Qur'an melas mboten pangreng. Guru Quran harus kelihatan sebab selalu dicukupi dening Gusti sampai kalimat terakhir wahdina fisabilil. Oh, itu dulu saya teliti, ada bukunya, nggak sempat bawa Kiai. Ya Allah, ngapunten. Ya, kita nulis. Kulo sempat diminta mendapat surat tugas untuk menulis buku Jamiatul Qurra 3 kali, yang tingkat nasional tahun 2006, 2000 berapa itu, kemudian 2013, terakhir kemarin tahun 2019. Setelah kita MDQ nasional internasional di Kalimantan Timur. Ya, itu ternyata yang nulis syair-syair itu namanya Ibu Nyai Tajwid. Namanya itu siapa? Bukan tajwid, bukan. Tajwid, punya tajwid. Saya mendapat arrangement lagunya indah, suaranya merdu. Itu guru saya, Qori Nasional Al-Maghfurlah Kiai Haji Syahrul Munir, Kediri ya ini. Kiai Haji Syahrul, Qori Nasional, suaranya menggelegar. Bagus. Ya lagunya hampir mirip-mirip seperti Gambus ya ini. Ya, seperti Gambus tapi isinya doa. Ya.
Itu bagus itu ya. Kalau kita tahu sejarahnya, saya menjiwai betul kadang-kala kalau itu yang ini tadi kurang kompak ini Ustaz tadi ada mic-nya kurang ya. Kalau bacanya bagus itu kula sering mular ya. Bagaimana sekitar tahun 60-an karena Jamiatul Qurra Al-Fat itu kan didirikan Al-Maghfurlah Al-Hafid Kiai Haji Abdul Wahid Hasim Abdul Wahid. Halo MC Sanes Ahmad Abdul Wahid Mbah Wahid Hasim mendirikan Jamiatul Qurra wal Hufat. Siapa ingat tanggalnya? Kalau ingat mungkin dijalung ngoten tambak beras. Harlah Jamiatul Qurra wal Hufat masih ingat? Lho, endi wonge? Konco-konco? Lho, suwe kabeh. Kemarin Ramadan ki. Oh kok Ramadan. Panjenengan saya buatkan acara di rumah Khotmil Quran ya. Orang-orang pertama yang menjadi pengurus ya. Ketuanya namanya Kiai Haji Abu Bakar Aceh. Kalau Ramadannya pas tanggal 17 Ramadan. Tapi kiai-kiai kita mengambilnya 12 Rabiul Awal. Itu kemarin itu kita kalau di tingkat nasional tahun 55 ada yang menyebut 52 itu salah satu ketuanya Al-Maghfurlah Al-Hafid Al-Mursid Kiai Adlan Ali. Nah itu ini monggo konco-konco. Ada nama hampir sama namanya Kiai Saiful Munir, kiai kita yang biasanya rutin ngisi sini di Masjid Pandaan ya, Tenghu. Itu Kiai Saiful Munir yang mendirikan pondok Barokatul Quran yang ada di Gresik. Itu asli Lampung, alumni Tebireng Jombang. Itu setara kami, sama-sama di pengurus pusat. Nah itu monggo adik-adik itu doa dari para ustadz-ustadzah, bunyai yang sepuh-sepuh. Ya monggo itu dikumandangkan lagi untuk menggugah kula panjenengan semua untuk mencintai Al-Quran. Next monggo napa niki terus sih Mas Sidi. Oh nggih sekarang oh iya. Jadi beliau itu saya masih punya beliau samping sama saya nggih kalau wingi niku 8-10 Maret kemarin 2023 masih grace ini dan wajahnya masih seperti ini ya. Masih asli. Berbeda dengan foto saya yang kemarin saya share dengan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu kata teman-teman ada yang bilang masih imut jadi ini. Tahun 2021. Dan ini sudah 20 tahun lebih. Ya ini alhamdulillah hari ini sibuk-sibuknya di pesantren Tambak Beras karena masanya mulian jadi apa mulian dah wangsulan apa ya yai pulangan loh ini kisi pondok apa nih yai ini pondok Wahid Hasim yai ya masa pulangan masa mulian ya ini tapi beliau ya menghargai tidak sekedar menyisihkan waktu menghargai kulo panjenengan terutama ustadz-ustadzah, para pak yai bunyai yang ahlul Quran, beliau hadir di tengah-tengah kita, semoga ada keberkahan ya. Subhanallah para kiai bunyai. Next apa lagi? Habis sampun. Ini hari ketiga kiai. Kemarin hari kedua kita memberi semangat beasiswa untuk santri mondok ya. Ayo mondok berapa kemarin? 62 ya. Kemudian kemarin juga kita nyantuni guru-guru, ustadz-ustadz, cleaning service untuk kemandirian ekonomi dari jamiah kita. Dan insya Allah ini nanti kita akan memberikan beasiswa untuk ustadz-ustadzah. Ada yang sudah berangkat, ada yang belum, untuk program beasiswa S1 dan S2. Namun memanfaatkan waktu yang masih segar, guru kita akan menyampaikan ilmunya. Ngersaken langsung nopo?
Mik napa Yai? Oh nggih, nggih, monggo Yai. Nggih. Oh niki sampun. Oh nggih. Monggo Yai, monggo. Insyaallah niki mawon Yai. Ampun Yai. Hati-hati amratnya. Hati-hati lebetaken hati-hati. Mik. Tes. Nggih, monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang selalu kami ta'zimi beliau Kiai Haji Soleh Qasim, para jamaah guru-guru Al-Quran yang saya sejak awal matur Kiai Soleh, insyaallah kula dugi Yai kula kepengin nderek berkahe guru-guru Quran. Amin amin. Maka sebentar kok saged niki. Nggih. Dereng saya berengeten sing niki cepin niki saged. Sampeyan rubah. Ngapunten Yai, sekedap nggih, sekedap. Sampeyan angkat ngene iki. Ini setunggal. Atau niki dipinjam niku sekedap. Nggih, nggih. Ada dibantu. Niki kanten duplikat ning mboten saged niki. Kula klik mboten saged. Coba niki leres. Tapi ya. Para hadirin Kiai Soleh, Bu Nyai dan hadirin semua, kula niat pertama niku memang nderek tabarukan dapat iso-iso ngaji sementing. Ngeten mawon pun, sampun live mawon beliau. Oh, sudah cukup. Kiai ningali niki sampun mboten napa. Nggih, jenengan hormat orang-orang yang khidmah kepada Al-Qur'an. Niki mumpung poso bulan Syahrul Quran. Amin amin. Nggih. Terus kula niki mboten patek saged ngaji ya. Kula rumin mondok saking Tambak Beras, mondok ten Langitan. Ten Langitan niku wonten saking Salafiyah kula nu rencange Gus Hamzah. Oh, Mbak Bajengi Yai Harisun. Alhamdulillah. Tenggal angkatan ten Langitan. Ngaos, tapi mboten patek ngaji, mboten saged ngaji Quran. Akhirnya setelah lulus saking Langitan 7 tahun, kula ten Jogja. Niate kepingin ngaji Quran. Alhamdulillah. Ngaji Quran ten Jogja niku datang Al-Maghfurlah Mbah Kiai Nawawi Abdul Aziz, manantu dari Mbah Kiai Munawir Krapyak. Alhamdulillah. Kula ngaos datang Mbah Kiai Nawawi niku beliau yuswane sudah 80 tahun. Nggih, nggih. Tapi semangat mboten karuan. Nek wancine ngaji nggih dikebuk. Nggih. Nek gak dikebuk niku mboten semangat lari-lari. Nggih, dadi ketika sampun wangsul ten griya niku kadang-kadang kepingin digebuk kali Mbah Yai. Mergane sabetane niku kula ngarani wonten energine. Nah, dadi semangat aras-arasen dadi semangat. Tapi nek sakniki lari ngaji Quran nggih digebuk nggih diseneni kali. Kali KPAI. Nggih. Terus alhamdulillah kula saged rampung ngaos Quran dateng Mbah Kiai Nawawi Abdul Aziz niku mantune Mbah Munawir Krapyak. Sanatipun Quran Mbah Kiai Nawawi niku saking Mbah Abdul Qadir Munawir. Alhamdulillah. Saking Mbah Kiai Munawir Krapyak. Nggih, nggih. Salah satu menawi penelitian Kementerian Agama di Indonesia itu awalnya saat ini sampun berkembang. Ada 5 sanad Quran yang paling populer. Nggih. Setunggal niku Kiai Said Sampang. Nggih. Sampang Madura. Yang nomor kalih Kiai Munawir Sedayu. Nggih. Nomor 3 Kiai Munawir Krapyak. Nomor sekawan niku sanad Syekh Mahfud At-Tarmasi. Ingkang nomor gangsal niku Kiai Dahlan Khalil Njoso. Kiai Dahlan Khalil Njoso niku menurut
penelitian saking Kementerian Agama 5 sanad Quran mungkin yang awal yang membawa yang 5 para kiai-kiai ini lah yang membawa jaringan sanad Al-Quran ke Indonesia atau paling tidak ten Jawa. Nah, saat ini sampun berkembang kathah. Ini mboten saking Mbah Munawir Krapyak, nggih saking Mbah Munawir Sedayu, nek mboten ngoten nggih saking Mbah Dahlan Khalil, nek mboten saking Sampang niku Yai Said Muhammad Said bin sinten kok kula supe. Niku Sampang, nek mboten ngoten nggih jalur sanate Syekh Mahfud At-Tarmasi. Niku 5 jalur sanad di Indonesia yang awal. Saat ini sampun ada penelitian malih berkembang. Tapi intinya tidak keluar dari situ. Nah, ngaos Quran, ngaji Al-Quran itu memang harus disanadkan. Mboten saged otodidak. Nggak bisa otodidak, nggak bisa melok kaset. Ngaji ceramah harus talaki. Menten Yai Soleh Qasim datang YouTube, aku tak belajar ngaji, gak usah teko nang masjid ndelok YouTube ae. Mboten saged. Ya, harus talaki karena niki khusus inilah yang membedakan antara keilmuan barat dengan keilmuan Islam. Bedanya pada sanad itu. Nah, ilmu barat itu wis maca buku macam-macam wis otodidak iso. Tapi nek ilmu agama niki nggak bisa kalau tidak disambungkan dengan gurunya, sanadnya kepada siapa? Karena niki menjaga orisinalitas pemahaman kajian-kajian Islam itu ya dari guru-gurunya. Niki yang membedakan nek panjenengan menapa belajar komputer, belajar bahasa Inggris macam-macam iso otodidak. Sak niki saged tenggene Google, mau belajar apa ae saged. Gawe desain apa otodidak saged. Tapi ini masalah agama sampai panjenengan niki sanate tenggene Syekh Google nggih alamat. Alamat niki gak patek rada konslet pemahamannya. Karena jelas maka akan terjadi kesalahpahaman yang menjadikan pahamnya yang salah. Karena niki yang dipahami adalah ajaran Islam. Ajaran Islam itu wonten sanate sumbere saking Kanjeng Nabi saking Gusti Allah. Nah ini harus nek materi-materi kajian-kajian barat, ilmu-ilmu non agama itu kan ya dari pemahaman orang yang punya ilmu ya tetap ilmunya dari Gusti Allah. Kemudian tetapi kalau agama itu memang harus butuh pemahaman yang berkesinambungan dari gurunya sampai pada Kanjeng Nabi. Nah itu maka bedanya kajian-kajian ilmu yang dari barat dengan yang dari Islam. Itu yang membedakan adalah sanad. Maka sanad itu penting untuk kajian Islam. Panjenengan ngaos dateng Yai Soleh Qasim, berarti sanad pengajiannya kok bisa seperti ini? Lah aku ngaji ten ngene Yai Soleh Qasim. Sanadnya dari situ Yai Soleh Qasim dari gurunya. Dan itu bisa memverifikasi kajian Islam yang benar. Podo-podo iso ndalil gampangane. Podo-podo iso ndalil Qur'ani. Tapi pahamannya keliru, pemahamannya Al-Qur'an, pemahaman dari ayat itu keliru. Ya, jangan salahkan Qur'annya, jangan salahkan ayatnya, salah pemahamannya karena gurune yang tidak tepat. Lah kok gurune tengene Google, ya mesti ae. Nah, maka disinilah kajian sanad itu penting. Sanad niku napa sih? Sanad itu adalah mata rantai transmisi keilmuan. Nah, transmisi keilmuan itu wonten mata rantainya, hubungan-hubungan dari satu orang ke orang lain sampai pada Kanjeng Nabi. Nah, niki sanad keilmuannya. Mila niku wonten ijazah. Sanad alhamdulillah kula nderek remen. Alhamdulillah niki nanti mangke saya ceritakan bagaimana Kanjeng Nabi kemudian memberikan sertifikasi mboten Kanjeng Nabi. Sayyidina Utsman. Nah, nanti mangke kula paringin bagaimana Sayyidina Utsman juga kira-kira nek sakniki nggih model ngeten niki Yai. Memberikan ijazah. Syarat sertifikat guru. Era Sayyidina Utsman kan ekspansi umat Islam sampun keluar wilayah Jazirah Arab.
Sing dikirim ya orang-orang yang bersertifikasi ngeten iki. Nah, jadi pun wonten contone sejak era Sayyidina Utsman sertifikasi guru Quran. Nah, sanad Al-Qur'an niku wau adalah mata rantai transmisi keilmuan dari seseorang kepada orang lain sampai orang yang ketemu dengan Kanjeng Nabi langsung menerima ajaran saking Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Nah, maka niku itu yang dinamakan sanad keilmuan. Dalam tradisi belajar mengajar di kalangan Islam, sanad ilmu menjadi salah satu unsur yang utama, unsur pokok. Nggak boleh sinau dewe, ngaji dewe, ngaji Quran, belajar Quran dewe. Lah nggak ngerti tasrifan, nggak ngerti nahwu shorof, fa'il, maf'ul dan lain-lain, nggak ngerti huruf jar mawon sudah maknanya sudah sekian banyak. Iki mahamine piye? Akhirnya mahami dan terjemahan. Ya Allah. Nah, Google Translate apa meneh? Yo, kadang bahasa Arab itu nggak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia. Ada kalimat-kalimat bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Koyok bahasa Jawa ditranslate bahasa Indonesia niku napa? Padha mboten. Nggih. Nek bahasa Indonesia niku beras nggih beras. Nggih. Nek bahasa Jawa nek iso ana kulite gabah. Nggih. Nek kulite wis ilang beras. Nek dimasak jadi sego. Padha. Tapi kadang-kadang padanannya ke bahasa Indonesia lu kangelan. Wayahe napeni gabah. Niku bahasa Indonesiane napa? Sing sepuh-sepuh mungkin ngertos nggih napeni gabah nggih. Nek di bahasa Indonesia gak ketemu padahal Jawa nang Indonesia. Nggih. Lah niki Arab ten Indonesia itu banyak kalimat-kalimat bahasa Arab yang nggak bisa diterjemahkan ke yang pas cocok dengan karepe bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Paling digoleki sing mirip-mirip. Makanya disinilah pentingnya ngaji Quran itu, memahami Al-Quran kudu butuh guru, butuh penjelasan. Gak cukup dengan Google Translate maca terjemah, karena nggak bisa bahasa satu diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain persis plek karepe, gak podo. Ya kok ini wow, bahasa Jawa diterjemahkan bahasa Indonesia lo gak podo karepe. Ya mirip-mirip lah, tapi karepe kan gak podo. Maka disinilah pentingnya belajar kepada guru. Menawa malih ngaji Al-Quran. Ya, pandangan ulama terkait dengan pentingnya sanad itu sangat banyak. Imam Syafi'i mengatakan tiada ilmu tanpa sanad. Jadi ini gak ono sanate ya ilmune iku gak ada ruhnya. Ya, tiada ilmu tanpa sanad. Imam As-Sauri mengatakan penuntut ilmu tanpa sanad bagaikan orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga. Berarti mencolot. Nggih. Jenengan arep dandani genteng mencolot. Nah, nggih kaya Mas pokoke mboten tidak pakai tangga, jadi ada tangga-tangganya. Ibaratnya sakniki era tahun 2021 memahami Al-Qur'an. Langsung lewat Al-Qur'an terjemahan. Yo ibaratnya mabuk lawaran. Jelas gak paham. Karena apa? Al-Quran yang sekian mulai diturunkan pada sudah 1400 sekian tahun yang lalu sampai sekarang, itu kan ada proses-prosesnya yang harus dipahami kemudian untuk menjelaskan situasi setting turunnya Al-Quran itu beda dengan hari ini, sehingga memahami ayat Al-Quran itu harus mempelajari setting turunnya bagaimana, asbabun nuzulnya. Gak ujuk-ujuk wis pokoknya tekstual koyong ini dipahami dengan menggunakan kamus bahasa Arab, nggak bisa. Maka Imam Sauri mengatakan orang yang belajar ilmu, khususnya ilmu agama tanpa sanad ya bagaikan orang yang kepingin naik atap rumah mencolot tanpa tangga. Masya Allah. Ya. Imam Abu Yazid Al-Bustami juga mengatakan barang siapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, jadi sanad ke guru keilmuannya itu dari mana, maka tidak diragukan lagi gurunya pasti setan. Nah, nek belajar ilmu agama tanpa guru, ya gurunya mesti setan, karena setan akan membisikkan pemahaman yang keliru. Nek karo gurune kan ada gurunya, berarti gurunya apalagi dari guru dan seterusnya itu
originalitas pemahamannya terjaga sampai kepada Rasulullah. Dan ini sampai sekarang masih kita jaga. Kita komunitas orang-orang kita ngaji masih pada guru, ya, ngaji masih kepada guru. Maka dan ini harus kita lestarikan, ngaji ilmu agama, pemenang ngaji Quran, karena Quran itu langsung dari Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi, kepada Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Maka jelas bahasanya sanad-sanad keilmuan dan ijazah keilmuan itu adalah menjaga tradisi amalan para ulama. Ulama-ulama dulu itu juga ada sanad keilmuannya, menjaga tradisi sekaligus menjelaskan latar belakang keilmuannya. Wau kula sampaikan, kula niki rumin saking Tambak Beras dan Langitan terus tengene Jogja. Itu juga untuk memberikan kemantapan kepada panjenengan. Sing ngomong lho sapa? Latar belakang keilmuannya itu siapa? Makanya penting memahamkan latar belakang keilmuan. Sekedap ya. Nggih. Niki Pak Hakam. Niki ya. Nggih, dan sewu. Awas. Dan sewu ya. Tradisi sanad keilmuan itu juga menunjukkan bahwa ilmu yang dimiliki diambil daripada ulama-ulama yang muktabar, yang telah terbukti terpelihara dari masa ke masa. Iki kok sapa aku ngaji itu iki ngaji iki sampai Imam Syafi'i ngaji Fathul Qorib nanggone pondok iki kiai iki teko iki sanad keilmuannya sampai kepada pengarang kitab Fathul Qorib atau pada Fathul Muin dan lain sebagainya. Niku berarti sanad keilmuannya jelas. Jadi pemahamannya juga jelas. Nah, sanad keilmuan atau sanad guru adalah wujud dari otentisitas atau tingkat kebenaran sebuah sumber asal penjelasan dari lisan Rasulullah. Karena pemenang ngaji Quran kudu di sana atau enggak oleh ngaji lewat YouTube, lewat kaset. Meskipun sing di ten kaset niku suarane ya Soleh Qasim. Harus talaki. Karena kita munine kan benten, suarane tok padha terus diterokno gak ndelok bagaimana cara pengucapannya, nggak bisa. Karena ini adalah mata rantai langsung dari nanti sambung pada lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menawa malih Al-Quran ini sangat penting, nggak bisa, harus digurukan. Ngaji Quran itu nggak boleh, nggak bisa diguru, nggak bisa ngaji sendiri tanpa digurukan. Karena niki Al-Quran itu definisinya huwa kalamullah al-munazzal ala khotimil anbiya wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salam. Terus Al-Quran itu kalamnya Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Loh, Kanjeng Nabi lho wonten sanate malaikat Jibril. Gak iso Kanjeng Nabi menerima wahyu itu sanate saka malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung menerima dari Gusti Allah. Nah, yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita, kalamullah itu sampai kepada kita melalui jalur yang mutawatir. Melalui jalur yang mutawatir, itu jalur yang diverifikasi kebenarannya secara mutlak. Ya, mujma' alaih, nggak ada yang mendebat. Niku mutawatir. Membacanya ada unsur ibadah yang diawali dari Al-Fatihah dan An-Nas. Niku definisi Al-Quran. Yang saya garis bawahi adalah Kanjeng Nabi niku mengaji Al-Quran itu sanate menggunakan sanad malaikat Jibril, tidak langsung pada Gusti Allah. Meskipun Gusti Allah langsung dawuhi Kanjeng Nabi di beberapa kejadian hadis qudsi niku Kanjeng Nabi langsung menerima wahyu dari Gusti Allah tanpa lewat malaikat Jibril. Itu tidak masuk dalam definisi Al-Quran. Ya ibadi kullukum dhalun fastahduni. Ya ibadi inni haramtu dzulma alam nasi. Fala tadzalamu dan seterusnya. Niku hadis qudsi. Niku langsung saking Gusti Allah. Tetapi hadis itu tidak masuk dalam Al-Quran karena Al-Quran niku sanate kudu lewat malaikat Jibril. Nek mboten lewat malaikat Jibril, karena sanad bukan Al-Quran namanya. Wonten malih
Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku diteraken malaikat Jibril ngantos Sidratul Muntaha. Nggih. Mantun niku Kanjeng Nabi, malaikat Jibril pun Kanjeng Nabi panjenengan sowan kiambak. Sowan Gusti Allah diberi perintah sholat. Perintah sholatnya kepada Kanjeng Nabi pada ketika setelah di Sidratul Muntaha niku tidak masuk dalam ayat Al-Qur'an karena jalurnya bukan mboten melewati sanad malaikat Jibril. Nggih, terus Al-Qur'an memang harus disanadkan. Meskipun Kanjeng Nabi langsung bisa komunikasi dengan Gusti Allah. Banyak mangke kajian hadis qudsi niku langsung saking Gusti Allah langsung. Tetapi Al-Qur'an itu melalui jalur sanad malaikat Jibril. Maka ya nggak boleh ngaji Quran tanpa sanad, itu nggak boleh. Lah Kanjeng Nabi ngi sanad ten malaikat Jibril ngajine. Ya, mboten langsung datang Gusti Allah meskipun itu bisa. Maka Al-Qur'an itu adalah melalui perantara malaikat Jibril, menggunakan jalur sanadnya malaikat Jibril. Kemudian mutawatir, karena sanad-sanadnya jelas jadi mutawatir. Al-Qur'an itu diturunkan melalui dua fase. Fase pertama ten Lauh Mahfud. Fi Lauhim Mahfud. Niku Al-Qur'an teng Lauh Mahfud. Lauh Mahfud diturunkan datang Baitul Izzah. Baitul Izzah niku tempat tawafi malaikat yang ada di langit dunia, di langit sab pertama. Diturunkan di situ oleh Gusti Allah melalui malaikat Jibril dititipno malaikat-malaikat Safaratul Kiram. Nggih. Maka dalam hadis niku barang siapa membaca Al-Qur'an dan lancar dia akan dikumpulkan bersama Ma'asafaratil Kiram. Nah, niki malaikat Safaratul Kiram niku malaikat yang dititipi Al-Qur'an sebelum Al-Qur'an diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Niku secara utuh, Quran utuh 30 juz. Dititipaken datang ditaruh di Baitul Izzah saking Lauh Mahfud. Niku menurut para dalam kajian studi Quran niku terjadi pada bulan Ramadan. Jadi turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah ini bulan Ramadan. Mangke fase kedua dari Baitul Izzah diturunkan kepada Kanjeng Nabi pertama kali juga Ramadan, 17 Ramadan niku. Terus mungkin banyak pendapat, ono sing tanggal 24, ono sing tanggal 17, wis gampangane awake dhewe tanggal 17 mawon. Nah, diturunkannya Al-Quran oleh melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi di Gua Hira niku 17 Ramadan. Jadi Ramadan niku memang benar-benar bulannya Al-Qur'an. Makanya kula niku kemarin wis kepingin asal berkah para guru-guru Quran. Amin. Dan alhamdulillah kula nggih tahatus bini nyuwun pangestu panjenengan. Nggih. Anak kula niki dateng Kudus Yai. Nggih. Ngaos dateng mriku pas 17 Ramadan kala wingi. Rampung Qur'ane. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah nyen pangestu kula wingi dikirim video langsung nangis ya Allah. Nggih. Ramadan pas selesai tahfidnya niku selesai setorannya di Kudus nderek sanadipun Mbah Yai Arwani Amin. Nggih. Alhamdulillah niki panjang bulan Al-Qur'an. Mila yudisium guru-guru Quran niki dari nyuwun berkah Ramadan pas Syahrul Quran. Mugi-mugi saged istiqomah sedaya. Amin. Nggih. Nah, dari Baitul Izzah datang Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril ini diturunkan bertahap sampai hampir 23 tahun sejak Kanjeng Nabi usia 40 menerima Iqra sampai Kanjeng Nabi yuswa 63 tahun menerima ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir yang bukan hukum, yang bukan isinya hukum niku wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Niku ayat terakhir wonten sing mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ayat yang mengandung hukum. Ayat yang bukan isi hukumnya, yang tidak berisi hukum nggih. Yang terakhir wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Nah, niku secara bertahap sampai 23 tahun. Nah, proses pewahyuan Al-Qur'an Kanjeng Nabi menerima Al-Qur'an niki lho butuh sanad. Mboten angger iso maca bahasa Arab terus diwaca. Coba jenengan menawi panjenengan ya Saleh Qasim ngertos. Napa wong Arab niku iso maca Quran kabeh ya? Mboten. Nggih. Orang-orang Arab itu meskipun iso maca tulisan Arab nggih, gak mesti saged maca Quran dengan benar. Kudu digurukan. Nek mboten digurukan nggak bisa.
Karena proses pewahyuan Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi niku seperti di dalam Al-Quran disebutkan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Gusti Allah, malaikat Jibril langsung memasukkan hafalan ayat-ayat Al-Quran itu dalam hatinya Kanjeng Nabi. Berangsung relatif cepat, langsung dalam jiwanya ditransfer ke dalam ruhnya Kanjeng Nabi. Nah, nazala birul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi diturunkan langsung ke dalam hatinya Kanjeng Nabi. Kemudian berikutnya la tuharrik bihi lisanan kali ta'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Setelah diturunkan dalam jiwanya Kanjeng Nabi, Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an kan tidak berhuruf, tidak ada hurufnya. Itu bahasa spiritual. Kemudian malaikat Jibril menjelma menjadi manusia kan? Menjadi manusia ketika menyampaikan ayat Al-Qur'an itu kan menjelma menjadi menungso. Nah, ketika menjadi manusia itulah Al-Quran dilisankan oleh malaikat Jibril sehingga bisa ditulis. Nah, la tuharrik bihi lisanak. Ketika malaikat Jibril mentransfer bacaan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi mengikuti bacaannya. Jadi dituntun, diwacakno. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Kanjeng Nabi kemudian menirukan bacaannya, menggerak-gerakkan lisannya. Kemudian Kanjeng Nabi diingatkan la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Ojo cepet-cepet. Nah, rungokno dhisik bacaannya malaikat Jibril. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Gak usah khawatir engkau tidak hafal, tidak ngerti karena inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Gusti Allah sudah memasukkan Al-Qur'an itu di dalam jiwanya Kanjeng Nabi sehingga Kanjeng Nabi karek nerokno bacaane malaikat Jibril. La tuharrik bihi lisanak, jangan engkau gerakkan lisanmu untuk baca Al-Qur'an karena kepingin cepet-cepet menguasai bacaannya. Mila nek guru Quran nggih dengan anak-anaknya, murid-muridnya juga seperti ojo cepet-cepet ngaji, terokno dhisik, rungokno dhisik baru ditirukan. Dirungokno, ditirukan. Itulah cara malaikat Jibril mengajari Kanjeng Nabi. Ini sudah di dalam Al-Quran sudah disebutkan la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Kanjeng Nabi disuruh diam dan mendengarkan sampai malaikat Jibril menyelesaikan bacaannya. Habis itu kemudian ditirukan oleh fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila sudah selesai dibacakan maka ikutilah bacaan itu. Lah niki sampai saat niki cara ngaji Quran nggih ngoten niku. Gurune maca, muridnya ngrungokno. Tapi sekarang mocone sudah sekarang dijelaskan melalui metode-metode pengajaran, tajwid dan lain-lain. Wis karek moco, cara-caranya sudah disampaikan. Nek mboten ngonten kados panjenengan mulangi lari playgroup durung iso maca Quran. Niku lak nggih dituntun. Anak kula niku nek ngaji Quran niku mbak-mbake ngaji nggih, anak kula sing cilik nggih pokoke angger muni. Niku nggih alhamdulillah maca Anas sakniki diwacaaken seminggu meneh apal. Pokoke angger bendina dirungokno wae. Telinganya mendengarkan bacaan Anas contohnya, Anas diwacaan. Mangke seminggu, 3 dino, 4 dino lah apal. Nggih. Lah wong lare alit menapa krungu lagu-lagu dangdut nggih apal nggih. Nggih. Nah, maka kita harus memperdengarkan anak-anak kecil itu dengan bacaan Al-Qur'an. Nek gak iso durung mlebu TPK karena usianya belum sesuai, belum memenuhi syarat usianya, nggih ibu-ibu sing membacakan anak yang digendong karo diwacakno Quran. Pokoke arek krungu dhisik. Nah, ini malaikat Jibril mengajari Kanjeng Nabi juga seperti itu. Ya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, selesai dibaca, kemudian Kanjeng Nabi menirukan. Summa inna alaina bayanah. Kemudian setelah Kanjeng Nabi bisa membaca Al-Quran yang sudah disampaikan malaikat Jibril, Kanjeng Nabi diberi penjelasan. Ini loh maksudnya ayat itu. Nah itu cara bagaimana
Kanjeng Malaikat Jibril mengajari Kanjeng Nabi Al-Quran. Jadi sanate Kanjeng Nabi maca Quran itu ya dari Malaikat Jibril. Gak iso langsung dari Gusti Allah meskipun bisa. Sehingga apapun wahyu yang dari Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi yang tidak lewat Malaikat Jibril gak mlebu Quran, bukan termasuk ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran kudu sanate kudu lewat Malaikat Jibril. Gusti Allah sudah menjelaskan lewat Malaikat Jibril. Sing gak lewat Malaikat Jibril bukan Al-Quran. Maka sakniki kalau kepingin belajar Quran ya kudu lewat jalur sanad guru yang jelas. Nah, setelah Rasulullah menerima bacaan Al-Quran dari Malaikat Jibril, kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya juga seperti itu, diwacakno, kemudian ditirukan. Nanti sekian ayat sudah disampaikan, Kanjeng Nabi menerima setoran si A, sahabat A, ayat apa saja yang sudah kamu terima dari saya, di setoran datang Kanjeng Nabi. Ngene oh ya. Karena Kanjeng Nabi setiap Ramadan niku nggih setoran datang Malaikat Jibril. Masya Allah ya. Setoran Quran datang Malaikat Jibril, ada yang mengatakan 1 kali khatam, atau ada yang mengatakan 2 kali khatam. Setiap Ramadan Malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah diterimanya. Nah niki nggih mono beresan. Jadi meskipun sudah diajari, disampaikan ayat itu oleh Malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, Malaikat Jibril masih tetap ngawasi, ndelok bacaane. Ini untuk menjaga originalitas ayat-ayat Al-Quran. Mila guru-guru, meskipun guru-guru Quran juga masih tetap perlu ngaji, mendengarkan, nyemakkan bacaannya kepada gurunya, meskipun sudah jadi guru. Lah wong Kanjeng Nabi niku meskipun orang yang menerima wahyu Quran niku nggih seneng kok ngerungokno bacaan orang lain. Meskipun beliaunya yang menerima wahyu Quran, tapi Kanjeng Nabi suatu ketika tanya pada sahabat Zaid bin Sabit, bacakan Quran. Bacalah Quran, saya tak ngerungokno. Loh, Kanjeng Nabi, Quran kan diturunkan kepada panjenengan, kenapa panjenengan kok malah menyuruh saya membaca? Nggih, kan gak penak. Mosok maca gurune dirungokno bacaan Quran murite. Tapi mboten. Kanjeng Nabi saya senang mendengarkan bacaan dari orang lain sambil ngecek bacaannya. Milo meskipun jadi guru ya tetap harus masih perlu untuk disemak. Bacaannya perlu disemak. Mau saulan pisan ono khataman semaan. Binazor guru-guru, khusus guru-guru engko sing nyem ayo kanca-kancane bacaane bener tagak. Nah itu Kanjeng Nabi masih semaan kepada Malaikat Jibril setiap Ramadan. Nah kemudian Kanjeng Nabi mengajarkan pada pada sahabat-sahabatnya sedikit demi sedikit sampai akhirnya lahirlah kader-kader sahabat yang sudah hafal-hafal Al-Quran. Nah ini memang keistimewaannya orang Arab niku yang tidak punya tradisi literasi membaca menulis, tetapi kuat bacaannya, kuat hafalannya. Jadi apal. Makanya ketika nanti di era Sayyidina Abu Bakar, para hufaz Quran niku meninggal karena perang menjadi syuhada perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, kathah ingkang sedo. Sayyidina Umar bingung. Sayyidina Umar bingung. Sayyidina Abu Bakar khalifah niki harus dibukukan, Al-Quran harus didokumentasikan sebelum khufat niki sedo sedoyo. Nek sedo nggak ada dokumentasinya, bagaimana nanti mengajarkan kepada generasi-generasi setelahnya. Nah, niki kemudian ada proses pembukuan Al-Quran. Nah, jadi Kanjeng Nabi pun kemudian mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya. Nah, niki juga masih tetap dengan jalur menggunakan sanad. Ketika pembukuan Al-Quran Kanjeng Nabi sedo, Al-Quran belum dibukukan. Kenging nopo? Nggih pasti ae Quran durung entek. Masyaallah nggih. Quran tutuk diturunkan menjadi wahyu selesai. Itu kan setelah Kanjeng Nabi wafat baru dikatakan Al-Quran selesai. Lah nek Qur'ane Kanjeng Nabi tasik sugeng, nggih belum, masih kemungkinan wahyu turun lagi, maka tidak dibukukan.
Jadi dicatat ngene lembaran-lembaran zaman dulu mboten enten kertas, nggih saonoke pelepah kurma nggih watu nggih napa nggih kulit ditulis seperti itu. Ditulis. Nah, ketika era Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan atas usul Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar wafat, sudah berhasil membukukan, mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian era Sayyidina Umar dititipkan kepada Sayyidah Hafsah, garwane Kanjeng Nabi yang putrinya Sayyidina Umar. Jadi putrinya Sayyidina Umar itu yang digarwa Kanjeng Nabi dititipi mushaf hasil dokumentasinya era Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian Sayyidina Utsman ekspansi umat Islam, ekspansi daerah-daerah di luar Jazirah Arab. Ekspansi sahabat-sahabat sing pinter-pinter ahli qori, ahli qurra niku sudah berdakwah kemana-mana ke daerah-daerah yang ekspansinya umat Islam. Nah, di sanalah kemudian terjadi permasalahan. Qur'ane tidak baku. Apalagi logatnya macam-macam. Milo, eranya Kanjeng Nabi niku logatnya orang Arab pesisir barat dengan pesisir timur niku benten. Orang Quraisy niku pesisir barat, rodok priyayi. Bahasanya niku ilhar. Wonten bahasanya niku tashilil hamzah. Bahasanya niku jelas dan tashilul hamzah. Milo kemudian dalam ilmu tajwid wonten ilmu tashilil hamzah, wonten nakal, wonten teori-teori macam. Itu karena dialeknya orang Quraisy. Lah dialeknya orang Arab pesisir timur benten niku orang-orang pedesaan. Suku Tamim dan lain-lain. Niku banyak imalahnya. Banyak tahqiqil hamzah. Wonten macam-macam, akhirnya kemudian Kanjeng Nabi mengajarkan niku sampai menjadi 7 sab'atu ahruf nggih. Salah satunya latar belakangnya seperti itu. Dialeke wong Surabaya karo wong Jombang lho wis beda. Nggih. Wong Kediri karo wong Tapal Kuda wis beda padahal padha Jawane. Nah, kemudian Kanjeng Nabi mengajarkan para sahabat era Kanjeng Nabi masih ada dengan sab'atu ahruf, maka kemudian muncul kajian qiraah sab'ah, qiraah asyra. Lah niki kemudian era Sayyidina Utsman karena banyak perdebatan, bacaane keliru kabeh. Bacaane kok gak padha, sing dikirim nang ngone Persia, Iran, benten dengan karena lokasinya sudah bukan Arab. Iran itu bukan Arab, logatnya sudah berbeda, mengajarkannya koyok ngene, benten yang dikirimkan di Sam, benten yang dikirim di Mesir, benten yang dikirim di Yaman. Akhirnya era Sayyidina Utsman, kemudian Quran harus digandakan lagi, kemudian diverifikasi malih. Panitia ini tetap sahabat Zaid bin Sabit, panitia pengumpulan dokumentasi Al-Quran, dikumpulkan sampai akhirnya menjadi menurut salah 12. Nek sakniki wonten dilebono percetakan sedina dadi. Nggih. Penggandaan Quran. Lah biyen niku nggih ditulis. Ditulis diverifikasi malih bener ta ini, bener ta. Sampai ada cerita ada satu ayat dalam surat Al-Ahzab. Kula kok supih. Niku lupa tidak dimasukkan. Akhirnya konangan Sayyidina Utsman niki kirang satu ayat. Akhirnya kemudian ditulis, ditambahkanlah lagi dan dicocokkan dengan mushafnya yang ada di Sayyidah Hafsah eranya Sayyidina Bakar. Kok padha ya wis. Yang jelas ini pedoman pembacaan Al-Qur'an itu ini. Yang selain itu enggak boleh dipakai. Maka wonten yang dibakar. Yang di luar yang sudah dibuka Sayyidina Utsman niku dibakar. Karena napa? Nek mboten ngeten tidak ada qiraah wahidah, tidak ada qiraah bacaan yang sama. Sehingga ketika sampun sudah dibukukan, maka kita mengenal sekarang mushaf Utsmani. Nggih, niku nggih era Sayyidina Utsman, mushaf Utsmani. Lah kemudian sudah selesai, kemudian Sayyidina Utsman mengirimkanlah qori orang-orang yang bisa membaca dengan baik, dikirim ten Persia. Di sana karena sudah ada umat Islamnya, sudah ada ekspansi penaklukan di sana, maka dikirimlah orang-orang yang bisa ngasih Quran, orang-orang yang duwe sertifikat guru-guru TPQ ngeten niki. Nah, dikirim
tengene Persia, dikirim ten pundi tengene Sam, dikirim tengene Mesir, dikirim ten Turki untuk mengajarkan Al-Qur'an dengan bacaan yang sama, biar gak beda-beda. Maka disinilah sejak era Sayyidina Utsman penjagaan terhadap bacaan Al-Qur'an yang orisinil, yang benar itu sudah dilakukan. Ada upaya-upaya untuk menjaga bacaan Al-Qur'an agar tidak keluar dari apa yang sudah diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, biar tidak berbeda. Maka kemudian sahabat-sahabat, makanya kalau mau menyampaikan era Sayyidina Utsman itu sudah ada guru-guru Quran yang dikirim sing lolos sertifikasi. Nah, sudah punya sertifikat ijazah guru TPQ sakniki sudah ada di era Sayyidina Utsman. Mungkin nggih mboten nonton pigorane ngoten niku Yai. Alhamdulillah nggih. Sakniki di pigora. Nggih. Tetapi ada upaya dari Sayyidina Utsman untuk mengirim guru-guru yang bisa membaca Al-Qur'an, dikirim ke daerah ini, daerah penaklukan daerah baru ya, daerah-daerah baru yang ditaklukkan oleh sahabat-sahabat, ekspansi keluar wilayah Jazirah Arab. Maka dikirimkan guru sing iso maca Quran dengan baik, yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Sayyidina Utsman. Maka disinilah kula menyatakan sejak era Sayyidina Utsman sudah ada sertifikasi guru TPQ. Nah, nek gak duwe sertifikat guru TPQ gak oleh mulang. Nah, maka sampai saat ini alhamdulillah ya Syaikhul Qasim masih melanjutkan itu. Mugi-mugi berkah dan istiqomah. Amin. Karena ini adalah menjaga originalitas bacaan Al-Qur'an. Ini adalah suatu upaya yang luar biasa. Mungkin ganjaran tambah kata. Mau contoh loh ganjaran, pemenang menjaga bagaimana cara menyampaikan, mengajarkan. Nah, itu juga suatu upaya yang sangat luar biasa. Maka era Sayyidina Utsman sudah sanad Al-Qur'an itu juga dijaga. Karena apakah seandainya Sayyidina Utsman tidak mengirimkan guru-guru Quran, mesti sahabat-sahabat yang ada di Persia yang sudah duluan hijrah ke sana dan melakukan ekspansi di sana sudah mengajarkan Quran sakarepe dhewe. Lawang antara pasukan umat Islam yang dikirim ekspansi keluar wilayah Jazirah Arab niku padha eker-ekeran. Di dalam kajian ilmu studi Quran itu disebutkan eker-ekeran sesama pasukan Islam. Loh, bacaannya kok koyok ini, loh bacaannya kok koyok ini, gak podo bacaannya. Maka dilaporkanlah ke Sayyidina Utsman. Dilaporkan Sayyidina Utsman, itu kemudian dibikin penggandaan mushaf Quran, kemudian dikirimlah guru-guru yang sudah saat ini bersertifikasi guru TPQ. Nah, biar originalitas bacaan Al-Qur'an itu terjaga. Disinilah pentingnya bagaimana Sayyidina Utsman juga mementingkan ngaji Quran itu kudu pada guru yang bagus, yang memiliki sanad Al-Qur'an jelas. Maka dari dulu saja era Sayyidina Utsman sudah dipraktekkan bagaimana mengaji Al-Qur'an harus pada guru-guru yang sanadnya jelas. Ya biar podo yang diturunkan, karena Quran itu bukan sembarang bacaan. Ini adalah dari Gusti Allah melewat perantara malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi di bulan yang mulia. Mas, mulianya tumpuk-tumpuk lah. Maka saya dan karena Gusti Allah sudah menjaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, menjaga originalitas bacaan Al-Qur'an. Saya yakin guru-guru TPQ sampai kiamat itu wonten. Amin. Mugi-mugi istiqomah karena dan ini dijaga. Allah menjaga originalitas Al-Qur'an dari perubahan yang disengaja mau tidak disengaja, ini sudah dijaga oleh Gusti Allah. Berarti niki guru-guru TPQ itu masih ada sampai dino kiamat. Karena melalui guru-guru TPQ inilah bacaan Al-Qur'an terjaga originalitasnya. Amin. Nah, menapa? Karena Al-Qur'an ini bacaan yang mulia dari Kanjeng Nabi dan ada unsur mukjizatnya, bukan sekedar bacaan tok, tapi ada unsur bahasa kula niku ada unsur magisnya. Nah, ada unsur magisnya bacaan Al-Qur'an niku. Masyaallah. Karena ini mukjizat. Mukjizatnya Kanjeng Nabi ada dua.
mukjizat yang hissi, mukjizat maknawi, mukjizat yang material dan mukjizat yang imaterial. Mukjizat material niku bisa dilihat fisiknya dan terbatas waktu dan tempat. Terbatas waktu dan tempat. Jadi ada mukjizat, contohnya mukjizat Kanjeng Nabi niku napa? Membelah bulan. Atau pada suatu ketika Kanjeng Nabi niku bisa membelah bulan. Sebagai itu adalah bukti kalau Kanjeng Nabi adalah seorang rasul. Bukti napa? Bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di luar nalar dan itu terjadi. Itu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Tetapi sehari setelah kejadian itu kan bulannya balik meneh. Bulannya balik. Kejadian bulan terbelah hanya menjadi cerita. Menjadi cerita tok. Mukjizat ya wis wingi. Kanjeng Nabi di tengah padang pasir dengan para sahabatnya podo kehausan. Ada ember yang berisi air tapi gak cukup nek diombe wong sak pasukane. Akhirnya asta mulianya astane Kanjeng Nabi, tangannya Kanjeng Nabi dimasukkan dalam ember itu. Akhirnya kabeh pasukane iso ngombe ten ngene banyu sak ember. Banyu sak ember tok. Iku iso dige ngombeni wong sak pasukan. Dan ini karena mukjizatnya Kanjeng Nabi bisa memperbanyak air yang ada di ember dengan astone Kanjeng Nabi, tangannya Kanjeng Nabi yang dimasukkan. Itu mukjizat. Tetapi hari berikutnya hanya menjadi cerita kalau kemarin ada mukjizat. Nah, tapi Al-Qur'an ini benten. Al-Qur'an itu turunnya terakhirlah Kanjeng Nabi wafat niku tahun 10 Hijriah. Terakhir turun tahun 10 Hijriah. Lah saat ini pun 1444. Jadi Al-Qur'an terakhir turun niku sudah 1434 tahun yang lalu. Ya, terakhir turun. Kalau menggunakan ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, berarti ayat itu turun pun 1434 tahun yang lalu. Meskipun turunnya 1434 tahun yang lalu, bukan berarti Al-Quran menjadi cerita. Tetap menjadi mukjizat sampai hari ini. Tetap jadi mukjizat sampai hari ini. Jadi mukjizatnya itu sepanjang masa sampai dino kiamat. Nek cerita-cerita tadi membelah bulan, memasukkan tangan ke air yang kemudian bisa semua pasukannya bisa minum, itu mukjizatnya Kanjeng Nabi yang terbatas pada hari itu tok. Setelah itu tidak menjadi mukjizat, hanya menjadi cerita. Tetapi Al-Quran diturunkan itu dulu 1430-an tahun yang lalu. Tapi sekarang kemukjizatannya itu masih ada. Kemukjizatannya itu masih ada. Maka inilah istimewanya Al-Quran. Maka panjenengan ini orang-orang yang kalau Al-Quran itu adalah Maidatur Rahman, hidangannya Gusti Allah, panjenengan itu chefnya. Chefnya yang menyajikan kepada murid-murid iki lho Al-Quran. Jadi chefnya Quran itu guru-guru Quran ini yang kemudian dinikmati oleh murid-muridnya bacaan-bacaannya Al-Quran yang diibaratkan oleh Kanjeng Nabi Maidatur Rahman, hidangan buka bersama itu prasmanan. Lho prasmanan ibarat prasmanan itu lho, Quran itu ibarat prasmanan, dipangan ku enak kabeh, ibarat makanan. Lah guru-guru Quran nggih chefnya sing menyajikan makanan ini, menjaga originalitas dan kewibawaan Al-Quran. Maka sanad itu penting. Ya, sanad itu penting untuk menjaga originalitas. Karena bacaan Al-Quran ini di dalam Al-Quran disebutkan wa ya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan Al-Quran maka kepada orang-orang mukmin itu imannya bertambah. Wong mukmin sing ngrungokno Quran iku iso bertambah imannya. Sing sakjane sing awale aras-arasen salat itu karena imannya lemah. Tapi ketika diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, jadi semangat ngaji, semangat ibadah, itu berarti imannya bertambah. Itu karena faktor mendengarkan Al-Quran. Nek wong tidak mukmin juga bisa menjadikan jalur hidayahnya. Bagaimana Sayyidina Umar niku masuk Islam? Itu kan karena adiknya, saudaranya itu
membaca lembaran Quran, mushaf belum tercetak, masih membaca lembaran-lembaran Quran, suhuf. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini kok langsung hatine gemeter. Nah, ini enggak ada, kalau bahasa kula ada unsur magisnya. Nah, jadi mukjizatnya sampai dino kiamat, mukjizatnya Al-Qur'an yang panjenengan ajarkan kepada murid-murid panjenengan itu bukan sekedar bacaan, tapi mukjizat yang unsur mukjizatnya, kandungan mukjizatnya sampai akhir, sampai hari kiamat. Terus wonten malih sahabat malih niku mendengarkan Al-Qur'an surat Maryam, surat Maryam. Surat nopo ngoten lho, Kahfi nopo-nopo ngoten. Niku juga terbuka hatinya mendapatkan hidayah. Nggih. Nah, maka karena yang kepanjenengan ajarkan ini adalah mukjizat, bacaan Al-Qur'an yang mengandung unsur mukjizat, maka harus dijaga originalitasnya, karena ini bisa menjadikan orang bertambah imannya, bisa menjadikan orang yang tidak beriman menjadi beriman. Alhamdulillah. Menjadi beriman. Maka benar Gusti Kanjeng Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang baik mengajarkan Al-Qur'an ini kan disinilah mukjizatnya Kanjeng Nabi itu akan tersampaikan terus sampai hari kiamat. Niki wau wa idza tusla alaihim ayatuhum zadathum imana. Niku ternyata menawi di dalam teori fisika niku wonten teori resonansi. Nggih, menawi enten jenengan enten guru IPA nggih. Wonten guru ten pelajaran fisika atau IPA niku wonten teori resonansi. Teori resonansi itu apabila ada garbu tala niku koyok congkok napa niku. Ketapel. Niku lak garbu tala niku koyok ketapel. Zaman kula sekolahan ngoten niku bentuke koyok huruf Y. Nek sing siji sebelah kanan ditutuk, sing getar niku sebelah kiri. Sing didorok kanan kok sing sebelah kiri bergetar. Lah niku teori resonansi. Ada gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi sing ditutuk niku ke kanan, gelombang elektromagnetik menggetarkan besi yang sebelah kiri. Niku namanya teori resonansi. Ini sama dengan Al-Qur'an. Wa idza tutla alaihim innamal mu'minuna alladzina dzakarallaha jalla qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Sing krungu lho kupinge, nggih. Sing krungu kupinge, tapi sing bergetar hatinya. Ini berarti nggih padha kali teori resonansi. Al-Qur'an itu bisa meskipun sing ngrungokno niku kupinge, tapi sing bergetar niku hatinya. Nah, maka ini adalah mukjizat yang panjenengan ajarkan itu mukjizat Al-Qur'an. Maka beruntunglah panjenengan diberi kemampuan untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, semoga ini bisa berkah dan bisa istiqomah. Amin. Dan satu lagi Kiai. Kanjeng Nabi itu membangun peradaban dimulai dari mengajarkan Quran. Alhamdulillah. Dan dalam Al-Quran disebutkan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Atau dalam redaksi yang lain wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, dalam ayat yang lain. Jadi Kanjeng Nabi yang diutus oleh Allah kepada masyarakat yang ummi. Masyarakat yang ummi itu nggak punya tradisi literasi, gak iso maca, gak iso nulis, kan nggak punya tradisi literasi, tapi daya ingatnya kuat. Diutuslah Kanjeng Nabi kepada orang yang ummi. Yatslu alaihim ayatihi. Maca, membacakan ayat Al-Qur'an. Jadi membangun peradaban itu pertama kali dengan membangun syiar Islam, pertama kali dengan mulang Quran. Maka nikilah penting guru TP pertama kali mengajarkan Al-Quran itu, mengenalkan Islam kepada generasi-generasi muda. Sadurunge diulangi fikih, sadurunge diulangi carane maca bacaan-bacaan Quran,
diulangi maca Quran, bacaan-bacaan salat diulangi maca Quran dhisik. Ini seperti Kanjeng Nabi yang pertama kali diajarkan oleh Kanjeng Nabi adalah yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat Al-Quran berarti mulang no Quran. Berarti yang pertama kali untuk membangun peradaban masyarakat itu adalah untuk peradaban Islam dan masyarakat adalah dengan langkah pertama adalah mengajarkan Al-Quran. Dan ini panjenengan nilai yang sudah memiliki kemampuan untuk itu. Alhamdulillah, bersyukur panjenengan menjadi orang-orang yang terpilih menerima syahadah Quran ya, untuk kemudian diajarkan kepada generasi-generasi yang lain. Semoga hidup kita selalu mendapatkan keberkahan Al-Quran. Kalau kinten cekap semanten ini kalau matur wonten kelintune mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga ada manfaatnya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kiai matur suwun. Ya karena yang nyampaikan itu pelaku Al-Qur'an, hafizul Qur'an ya dah. Keluarganya, putranya juga hafizul Quran, insyaallah kata beliau tadi double berkah, Allahumma amin. Dulu itu kami kulo yai asalnya itu prihatin kali konco-konco kali rencang-rencang sinate nyantri-nyantri mondok-mondok niku. Akhirnya tahun 92 kula mencobi ngempalaken konco-konco ingkang umuripun di atas 40-50. Ya, karena kula terinspirasi, kula pas nanti dijak kesah teng luar negeri. Di sana itu ada Lailatul Qiraah kalau di sini. Di sana itu kalau ada Lailatul Qiraatil Quran. Niku umurnya syaratnya kudu sitin, swida. Sak munggah. Niki mungkin yang muda-muda niki sekana yang dari pondok. Yang lainnya niki enten saking Masjid Agung umur pinten Bu? Nggih. 72. Pangestu panjenengan paring istiqomah. Kalau Bu Ustazah Hajah Huzaifah niki ketua muslimat Pandaan umur pinten? 64. Tasih rutin ngaos nggih tiap hari Senin toh? Berarti 6472. Semoga di akhir, di penghujung lesan kita ketika dijabut malaikat sedang membaca Allahumma amin. Ya ini. Ya ada ya namine lesan sampun umur semanten ya. Apa yang jenengan aturaken wau berkenaan dengan mushaf kula ikhtiar atas amanat guru kula, gurune kanca-kanca. Mushafipun kita punya sendiri Kiai. Ya kita ngiremen lah niki enten mushaf Bairut nggih ingkang biasa kanca-kanca damel ngimami niku. Iki kathah mushaf saking Toha Putra, Ampel, macam-macam, ada yang dari Mbah Yai Arwan nggih Kudus nggih. Lah ini ngapunten kula ikhtiari Quran Wakaf Ibtida ini lembaga kula karena kita berafiliasi Nahdlatul Ulama Quran NU Yai. Ya. Dan kami ikhtiari Quran ini subhanallah ya. Quran ini kerjasama kula dereng saged gadah percetakan yang elit. Ini sudah cetak ke-13 untuk Januari 2021 ini Mas Yan ya, yang 2023 2024 saya berkesempatan maringi sambutan pengantar biasa nek pun khotam ngoten lo tapak astoi kayak tanda tangan terus jeneng aku enten asari lah juga kami sudah punya Kemenkumhamnya juga ngisampun dipun taskeh melalui lajena pentaskeh Al-Quran. Jadi sakit-sakit apa yang jenengan aturaken ya karena umurnya sudah banyak yang di atas itu tadi. Kalau darus supados menawi ngungel wakofi ten pundi ibtidai ten pundi ya sami ngaten Yai. Dan ada pengantar doa nih Yai. Ada pengantar doanya. Doa pertama ini jazah dari Mbah Yai Basori Alwi. Jadi ada doa untuk Yai Basori konco-konco niku lek mau doa nggih kados teng kampung-kampung ngoten Yai sak mampu-mampu kawula kali konco-konco dan beberapa guru-guru yang lain termasuk ketika kami menjadi Jamiatul Qur'anul Fat aktif dapat ijazah
Nggih. Ngapunten saking Mbah Najib niki ada doa saking Mbah Najib. Nggih Abdul Qadir Al Munawir teng niki. Kemudian untuk yang bacaan selawat Qur'annya niku saking Al Hafidz Kyai Abdullah Umar ya, Semarang. Lah niku ngoten. Hari ini kula hadiahaken dhateng panjenengan. Mugi-mugi berkah. Alhamdulillah. Mugi-mugi niki sedaya istiqomah ya. Kula mun wanti-wanti jadilah ahlul Quran yang ramah. Karena di seberang sana ada ahlul Quran yang konon kata teman-teman yang kurang ramah. Ya, karena yang dikenal hanya Qurannya saja, sementara kita tadi dikenalkan ya sab'atu ahruf ngoten ya, 7 huruf, sehingga kalau ada bahasa Al-Qur'an, kata, kalimah atau model-model bacaan Al-Qur'an, kita mboten dadi wong kagetan. Allahumma. Hari ini kita kedatangan tamu yang juga mengantar santri-santrinya dari Pondok Wahid Hasyim Bangil. Nuwun sewu kula suwun hadir ke tengajeng niki enten kursi ajanipun wau kula entosi panjenenganipun Kiai Haji Gus Haji Muhammad Hadafi PhD. Ini monggo Kiai. Kemudian Al Hafidz Gus Haji Ahmad Mustafa Nizam Hasbi LC monggo ngriki. Gus, ugi kiai kita yang ahli falak ya, Kiai Haji Gus Ahmad Fauzi bin Kiai Haji Muhammad Rosad Mansur, monggo. MHI ada monggo menawi mboten kersa mboten napa-napa. Panjenengan kiai gede ya, ngapunten niki acara keciliken. Monggo kula entosi kalian wau monggo. Dan hadir tengah-tengah kita Ketua ISNU Kabupaten Sidoarjo Bapak Kiai Haji Dr. Solehuddin MPDI. Beliau adalah monggo benarak ngriki Kiai. Ya, beliau juga instruktur nasional moderasi beragama. Monggo Kiai, matur suwun. Nggih, mriki mawon Kiai, monggo. Nggih, barokah monggo. Benarak. Hadir di tengah-tengah kita juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Kabupaten Sidoarjo. Monggo Kiai, benarak ngriki Kiai. Ngriki Kiai ya. Iki bagian jenengan iki wau ya. Nggih Gus, ngapunten ingkang agung nggih. Nggih, ngapunten Gus. Narak. Niki mungkin sami niki pun akrab nggih tepang nggih. Putrane Yai Rosad Mansur. Ya. Niki Gus Dafi alumni Libya dan Wahid Hasyim, alumni Kerapia, nggih. Nggih, sebelah ini nggih alumni PTI King, nggih alumni Yai Manan, nggih sebelah niki terakhir alumni Mesir. Konco-konco para kiai yang diulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang suaranya kencang niki Yai, ya santri beliau ini. Tapi kiainya kalem-kalem, santun-santun. Dan kelihatan segar walaupun puasa. Ustadz Haji Muhammad Suparman ada kitab Quran 4 apa? 5 ya, sini monggo. Putih Pak Dokter Tirto tadi saya panggil kepala. Ngapunten Gus, walaupun mungkin pun gadah ya hari ini penghargaan. Ya, ngapunten nggih. Amin amin nggih, monggo. Gus ya ngapunten, mugi-mugi saged akas darus kula niki diten jenengan, lek jenengan pun hafal Quran ngono. Niki sing hafal Quran Gus. Nggih, ngapunten masaan ya, Gus ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ada. Oh iya, niki saya hadiahkan halo Pak Dokter yang ahli moderasi nih ya. Monggo Kiai. Alhamdulillah, mugi-mugi berkah ya. Nggih, alhamdulillah nggih. Ini lah monggo. Ini Kepala Dinas Pendidikan kita yang ikut mendakwakan ngajeng iki mon Yai. Nun sewu dingin pindah apa nun sewu. Aduh, nggih. Darah niki Yai. Niki ingkang sering kula jak kerja bakti bagaimana sosialisasi salat kados Mbah Wahab Mbah Hasyim. Salat seperti Rasulullah Muhammad SAW untuk angkatan ke-13 kemarin ya. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, guru SD, SMP nggih. Nggih, mugi-mugi istiqomah barokah. Alhamdulillah. Mboten usah izin nggih nyekel Quran ya. Oleh biasa nyekel duit napa nyekel buku kan.
Lek muni dinas niku biasa ana proyeke ngoten lho. Lek guru ngaji biasa ana lillahi ta'ala ngoten. Alhamdulillah beliau salah satu kepala dinas pendidikan, kepala dinas sosial dulu juga yang paling eksis ngerumat ngeramut guru agama. Jadi pejabat itu seperti itu, mumpung jabat. Jadi ajaran ahli sunnah wal jamaah itu dakwahkan melalui jabatan jenengan, jangan tiarap. Kula lek anu duwe kader NU iku didadekno pejabat tiarap bare singitan. Biasa ndonga ngangkat tangan didekek. Halo. Biasa kunut apen-apen gak apal. Adik-adik, para kiai, Bu Nyai, monggo. Guru kita, para kiai kita, mriki Yai. Ya, Mbak Wahab, nggih. Seluruhnya dulu mriki sing maju mriki. Mbak Yai Hasim, Wakid Hasim, Masya Allah seperti itu. Kula nderek titip, monggo kesempatan panjenengan dimanapun berada, mari berdakwah. Kemarin kami juga ngapunten pelisipan dinten ya itu Bojonegoro ya. Ya seperti itu juga dan di beberapa daerah. Kalau di Magetan malah bupatinya langsung terjun. Ya, bupatinya terjun. Mugi-mugi berkah. Hari ini juga kita ikut Nun Sewu, pundi beasiswa Nun Sewu. Mas Didi, Ustaz Haji Suparman sinten sing maos diwaosaken Bu sinten Ustaz Andi, monggo dibantu. Ustaz Andi, monggo. Nggih. Ini ada statementnya nggih, dawuh Mbah Yai As'ad Samsul Arifin. Saya menyuruh kalian terus belajar. Kenapa? Saya menangis memikirkan kalian. Mengapa? Sebab kalian juga cadangan Kulo nate nanggleti teng pejabat-pejabat itu terutama kepala desa. Jenengan kan ada ADD, anggaran dana. Mbok yo 1 tahun sekali itu untuk hafidul Quran lah, untuk mondok santri lah. Saya sering jagongan dengan Kabak Kesra di Kabupaten Sidoarjo. Ada itu, sebagian ada. Tapi untuk beasiswa, hafidul Quran dan sebagainya yang utuh loh nggih. Bukan sekedar nyangoni budal mulih marono golek dewi mboten. Ini Mbah Yai As'ad Samsul Arif, panjenengan semua ini cadangannya pemerintah. Maksudnya ikut punya peran, punya tugas negeri ini ya, ditata, diatur, dipimpin para santri. Allahumma itu ya ini. Lah itu kalau tadi mana tulisannya? Bukan sekedar cadangan pesan. Nah, kiai kita tadi saya sampaikan ini, kalau di Tambak Beras karya beliau menulis pondok-pondok besar seperti Tambak Beras tadi, sudah menyiapkan namanya ulama, maka buku beliau tentang reproduksi ulama. Monggo bareng-bareng. Ya, kula niki lek enten kanca-kanca gadah kedudukan jabatan, apalagi di situ ada anggaran macam-macam, mbok iyo loh, mbok iyo ngoten lho ya. Tuh, ya memang diambilkan, memang ditata sejak awal. Dan insya Allah berkah. Allahumma. Wong yang diperoleh juga dari pajak saya, pajak jenengan, ya pajaknya kiai. Insya Allah seluruh uang pajak menurut keputusan Munas Alim Ulama di Cirebon, bayarnya hukumnya wajib, kemudian mentasorufkannya hukumnya halal. Allahumma. Ini Nahdlatul Ulama, para saya kiai Bu Nyai, saya ikut peserta waktu itu di Munas ya, Munas Alim Ulama di PBNU waktu di Kempek Cirebon. Monggo silakan dibacakan siapa? Monggo. Penerima beasiswa S1 yang pertama Muhammad Lutfi, jurusan MPI Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Islam Bani Fattah, Tambak Beras Jombang. Budi, monggo. Alhamdulillah. Dari Buru Sidoarjo. Beri puternya nggih. Lanjut monggo. Yang kedua ya. Muhammad Yogi Andrianto Nugroho, jurusan Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ental Sewu Buduran Sidoarjo. Monggo lanjut, monggo. Pergi urut mawon. Yang ketiga Tazkiyatul Aulia, jurusan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Surabaya, dari Mbabat Randupitu Gempol. Kemudian yang keempat Azizatun Naili, jurusan Manajemen Pendidikan Islam,
di Institut Kiai Haji Abdul Halim dari Ketapang Rami, Terawas, Mojokerto. Oh, agak sini mau ngoten nggih. Ini Mbak wedok iki sebelah mriki. Ya mboten sungkan ya. Terus. Yang kelima Verina Veda, jurusan manajemen nggih, Universitas Jember dari Ketapang Rami, Terawas, Mojokerto. Nggih, monggo. Yang keenam Ridho Nabila, agak sini nak. Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo dari Daleman Sidoarjo. Yang ketujuh Ardiliza Aulia Maulida, yang sakit dipakai maskernya ya. PGSD. Yang sakit dipakai maskernya. Universitas Nahdlatul Ulama yang Sidoarjo. Sehat saya doakan sehat ya. Kajeksan Tulangan Sidoarjo. Dan yang kedelapan Nadia Apriani Putri, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang dari Lebak Sari Karangjati. Sampun. Kemudian penerima beasiswa S2 belum ya, nanti sebentar. Giyai. Yang S1 dulu kami persilakan Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Pak Kiai Haji Dr. Muhammad Salehuddin MPDI, kami silakan Kiai, monggo sebentar. Amin. Niki monggo. Pak Lutfi niki Ustaz, Mas Lutfi ya. Ustaz Gus nggih, tambah beras nggih. Alhamdulillah nggih monggo. Nggih monggo. Enten malih. Oh niki nggih monggo. Alhamdulillah nggih. Sampun. Oh Mas Yogi nggih berkah monggo. Nggih. Monggo. Paringaken monggo. Dafsanah roti gede. Nah. Sampun mundur gede. Niki Kiai Amit monggo. Lah niki mugi berkah ya. Manfaat. Sampun. Alhamdulillah. Kepala Dinas monggo Pak Dr. Tirto ngapunten ya nggih ngapunten nggih monggo niki Tasqiyatul Aulia monggo paringaken monggo ngapunten monggo lah nggih monggo mugi berkah nggih alhamdulillah nggih nun sewu monggo alhamdulillah nggih nggih ilmu ni manfaat ya nggih sampun niki malih monggo Pak Dokter nggih Mbak Izzah nggih monggo alhamdulillah nggih monggo monggo nggih ngapunten nggih alhamdulillah tabarukan Kiai nyun sewu monggo langsung mawon monggo lah nggih monggo nggih lah nggih amit nggih laras nggih monggo nggih alhamdulillah nggih ngapunten ya monggo alhamdulillah nggih monggo nggih paringaken monggo niki Yai alhamdulillah mangga niki Yai Davi monggo alhamdulillah nggih monggo nggih paringaken ya alhamdulillah nggih monggo Yai monggo nggih monggo alhamdulillah nggih alhamdulillah dosaan monggo nggih alhamdulillahirabbil alamin nggih monggo nggih alhamdulillah gede nggih alhamdulillah nggih niki Gus monggo Gus kanten pinten nggih setunggal sing S1 tunggal nggih pinten dereng nggih setri monggo rakyat kula mawon nggih niki mantun salin boleh nggih klambine anyar ya Allahumma sholli ala Muhammad alaihi wanti-wanti lan salino ngene maju kene nak nggih ana Gus Wafi niat hormat tawarang ngoten kok dandan sing ayu niki spol pun pokoke remen monggo nggih malih seneng kula nggih oh kebalik masyaallah biasa malih boleh nggih remen lah poso-poso dereng wayahe buka boleh nggih enten kangge S2 dipanggil silakan jejer aja monggo berjajar tetep pundi wau niki untuk menerima beasiswa S2 yang pertama Ustazah Murfa Azizah SOSI jurusan Magister Pendidikan Agama Islam di
Institut Agama Islam Al-Khazini Buduran. Beliau dari Bluru Kidul Sidoarjo. Nggih, alhamdulillah. Yang kedua, Ustadz Abdul Basir SAG melanjutkan ke jurusan Magister Komunikasi dan Penyiaran di Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillah. Alamat Rangkah Kidul Sidoarjo. Nggih, mriki. Niki sinten niki? Oh, nggih, monggo Kyai, berkah Kyai. Nggih. Oh, niki nggih. Nggih, nggih. Hadap sono nggih. Mundur gedhi Ustaz Basir nggih. Alhamdulillah. Ampun. Nggih, alhamdulillah. Amin. Monggo Kyai. Ini ketua lembaga takmir Yai, tambah kas niki sami, nggih Pergunu, nggih Aswaja, nggih monggo. Monggo. Mugi berkah sedaya. Alhamdulillah. Tadi ada PC Al-Aziznu datang, Bu Nur Saidah datang. Wow, Laziznu. Hadir mriki monggo kula ajak foto bareng Laziznu. Karena kemarin kita perlu mengingatkan bahwa warga NU zakatnya di Laziznu. Warga NU infaknya di Laziznu. Jangan lupa. Monggo mriki Ustazah, sarang foto kali kiai-kiai. Monggo mriki semangat ya, monggo semangat. Maju gede. Ya. Napa niki saged anu gantos diunggahno? Sadidi. Nggih, salam tergantung. Nggih mriki didampingi kanan kiri, cek katut ke foto. Miring nggih. Napa dugi mriki kok? Oh, nggih. Sampeyan malik mriki. Merepet niki. Pun mboten napa-napa, mundur gedhi, kalem nggih. Nggih. Mriki ratinganan gedhi. Nah, pinter mriki. Nggih, terus. Nggih. Nun sewu ketutup kualik Cek Ayu ya. Nggih. Lah. Enten malih. Nah. Nggih, monggo. Eman sumangkali pas sakit ya. Nggih, mulai kok napa ndamel masker. Nggih, alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih sakit silakan pakai masker supaya mboten nulari ya. Nggih, sampun. Oh, merapat lagi nggih nderekaken. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin nggih. Sampun. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Monggo nggih berkah manfaat. Nggih, manfaat berkah. Ngapunten Kang Agung. Kula suwun jumeneng mawon sekedap para kiai bil iktisar doa. Nggih. Doa ihtitam monggo mriki sekedap. Mik Ustaz Andi. Nggih, jenengan mriki mawon. Yai, monggo Yai. Nyan ihtitami doa monggo. Monggo Yai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Amin. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Amin. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Amin. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Amin. Wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil. Amin. Sahil alaina kul asir mujal basir nadir. Ilahana innaka ta'lamu hawaijana. Fa'tina su'alana fahajatuna ya rabbi maghfiratuk wa ridha minka alaina. La sukhta ba'dahu wa huda la dhalala ba'dahu wa ilmun la jahla ba'dahu. Amin. Wa husnul khatimah ulatikum nar wal fawz bil jannah wa istijabah du'a. Ya ilahi ya ilahi ya ilahi akrimna bil ilmi wal hifzi hatta nahfadha kullama sami'na minal ilmi wal Qur'an. Ya ilahi ya ilahi ya ilahi Allah warzuqna husnal nadhari fi mardika anni. Allahumma ya Allah
fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma Dawud al-jibali yusabbihna wa dhair wa kunna fa'ilin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil dhair wa tughyan. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Berkah doa yang kedua, Ketua Moderasi atau Instruktur Nasional Moderasi Beragama Kiai Dr. Salahuddin. Monggo berkah, monggo. Beliau seorang qori, kalau ada acara-acara di tingkat Kabupaten Jawa Timur nasional, beliaulah yang qiraah, beliau qoriul Quran. Monggo Kiai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Awin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati anfusana wa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma bi hurmati syahri Ramadan ighfir lana ya Allah dhunubana waghfir 'anna sayyi'atina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berkah doa yang ketiga dari pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Wahid Hasim yang dalam hari ini diwakili penyanyi Kiai Haji Fauzi Abdul Rasad. Monggo Kiai. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad hamdan yafi wa yafi wa Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyin jamilahu wa ala al-fatihah wa taqabbal nabiyya jamal hajat wa tudahhiruna biya min jami'i sayyi'at wa tarfa'una bi innaka 'ala ad-darajati wa tuballighuna bi aqsal ghayat jamil khairatil hayat min al-abad. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana wa dhunuba abaina wa ummatana kama rabbana shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna min wasina wa 'allimna min jami'i rizqina tilawata ana wa ana anhar waj'al lana hujjatan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah hafidna kullal Qur'an jawidna tulqal lisan fahimna haqqal bayan sabitna fil janan ba'idna min syaitan qarribna ila rahman a'idna min nisyan wa khtimna 'alal iman was siqana fil mizan wal liqa'a fil Qur'an wad dukhul fil jinan wan nadhar bir ridwan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur suwun Kiai. Yang terakhir tidak kalah pentingnya kami juga Ketua Panitia Ustaz Haji Muhammad Suparman Putih. Monggo mriki. Nih beliau kami memberikan penghargaan matur suwun sangat. Beliau kersa hadir di tengah-tengah kita yang dampingi sebelah mriku. Nah, tapi nggih kula janji insyaallah Yai mangke mboten ngantos zuhur sampun dumugi tambah beras. Mugi lancar Allahumma. Kita jam 10 kita janji pada beliau maksimal 10.30 pas niki kin mlampah setengah jam kali foto-foto salaman insyaallah kita ini sudah on time tepat waktu sehingga kemanfaatan kita tidak sampai mengganggu jadwal-jadwal yang lain.
Kita juga berdoa untuk keluarga kita, keluarga panjenengan yang hadir, terutama keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasim. Semoga Neng Nelly nggih, Neng Ririn, Bu Nyai dan seluruhnya sehat walafiat. Kita semua sehat walafiat. Berkah Al-Qur'an bi barakatil Fatihah. Ya kana dua ya kana sallallahu alaihi wasallam. Demikian para kiai, para bunyai, acara kita siang hari ini, pagi hari ini telah selesai. Ada waktu sedikit kiai nyun ikhlasi, biasa konco-konco salaman kiai. Kangge nyun ikhlasi, kados mantur ngaos ngeten. Nggih, sedaya matur suwun rawuh kirang langkunge nyun agungi banget sami, semoga kita bisa sempurna ibadah Ramadan kita. Kita lulus di Idul Fitri. Kita akan menjadi orang-orang yang fitrah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La suwun jumeneng. Allahumma sholli ini panitia seksi sibuk. Ini putrinya dua, Hafidho pangestune. Nggih, pangapunten. Allahumma ini juga monggo ini mungkin pun diyugane. Kak men lho, mriki ilmi barokah, pondoke barokah nggih, santrine kathah. Nggih, niki enggak ada pondok pesantren tahfidz Quran nggih. Pangestune nggih, monggo barokah nggih. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah nggih. Nggih, monggo barokah nggih. Alhamdulillah ganteng nggih. Alhamdulillah pinter. Alhamdulillah nggih. Monggo. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah matur suwun nggih. Ibu-ibu ndak usah tergesa, masih jam 10 ya. Barokah Gus nggih. Nggih. Barokah nggih. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah nggih. Nggih. Barokah nggih, barokah nggih, barokah nggih. Alhamdulillah nggih. Barokah nggih. Lho nggih lah niki tambah beras niki. Niki tunggile, niki tambah beras niki. Dipun Mbak Ia ingkang putrane Yai Wahid. Maju gede Yai nggih. Niki tambah beras nggih. Wah. Matur suwun nggih. Nggih, barokah alhamdulillah nggih, barokah. Nggih, barokah nggih. Nggih, barokah nggih alhamdulillah. Seger waras. Nggih, langsung nggih, ngapunten nggih. Seger waras monggo. Nggih. Ibu-ibu salim teng ustazah teng punyai nggih, barokah. Nggih, alhamdulillah. Barokah ya Kamil. Nggih, barokah, monggo, barokah. Terawas barokah. Nggih, alhamdulillah Pak Lurah seneng kula nggih. Barokah nggih ngapunten nggih. Monggo barokah ya nggih, barokah nggih. Nggih, alhamdulillah barokah waras ya. Seger waras nggih. Iki sing maring Quran nggih. Nggih, barokah nggih, alhamdulillah nggih, barokah monggo. Nggih, barokah manfaat nggih. Allahumma barokah manfaat nggih. Barokah manfaat nggih. Barokah manfaat. Wah, masyaallah, Banser Ansor barokah. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Kelanggri. Kali piye, Mbak? Barokah. Oh, nggih, barokah nggih, pinter. Alhamdulillah nggih, barokah. Nggih, alhamdulillah remen seneng nggih. Nggih, masyaallah. Pak Dr. Arifin sehat walafiat nggih, alhamdulillah nggih, seger waras nggih. Awak Zainal nggih, alhamdulillah nggih. Monggo Ustaz Samsudin barokah. Matur suwun. Barokah pondok il rami ya, murid bermanfaat ya. Wis nderek seneng nggih, monggo. Siwak Zainal anu Pak, kumpung durung mulih.